Malam ke-13. Pada malam ke-13, Syahrazad kembali menghadap raja. "Wahai raja yang bijaksana, izinkan hamba melanjutkan kisah yang hamba ceritakan malam lalu," ujarnya dengan hormat. "Teruskanlah," jawab Raja Syahriar, tertarik pada kelanjutan cerita orang buta pertama yang mengisahkan kehidupannya kepada gadis pemilik rumah. Orang buta pertama mulai berbicara lagi. "Nona, setelah itu pamanku memukul putranya yang telah menjadi arang dengan sepatunya, aku yang ikut berduka atas nasib sepupuku terkejut." "Paman, hentikanlah. Bukankah sudah cukup penderitaan yang dia alami? Mengapa paman masih memukulnya?" tanyaku, menahan tangis. Pamanku menatapku dengan mata penuh penyesalan. "Sejak kecil, putraku telah jatuh cinta pada saudara perempuannya sendiri. Aku telah melarang mereka berhubungan, tetapi mereka terus melanggar laranganku. Aku khawatir, saat mereka dewasa, cinta terlarang ini akan mencemarkan nama keluarga kami." Aku terkejut mendengar pengakuan pamanku. Aku sudah berusaha memisahkan mereka, menyeretnya dan memukulnya tanpa belas kasihan, tapi mereka tetap bersikeras bersama. Kemudian, aku memisahkan putriku darinya. Tetapi, gadis terkutuk itu juga jatuh cinta kepadanya. Setan telah membalikkan matanya dan membuat cinta itu memikat hatinya. Ketika mereka menyadari bahwa aku berusaha memisahkan mereka satu sama lain, putraku membangun tempat bawah tanah ini, serta membawa persediaan makanan seperti yang engkau lihat ini. Dengan memanfaatkan kepergianku berburu, ia membawa saudara perempuannya dan melakukan apa yang tidak seharusnya mereka lakukan. Namun, Allah telah menunjukkan kekuasaannya dan membakar mereka sebagai balasan. Hukuman akhirat jauh lebih pedih, tambahnya dengan air mata yang mengalir di pipinya. Orang buta pertama berhenti sejenak, mengusap wajahnya, lalu melanjutkan, "Pamanku sangat terpukul dan memintaku untuk menjadi pengganti putranya. Aku tak bisa menolak, tetapi di dalam hatiku, aku memikirkan nasib buruk yang menimpa keluargaku sendiri. Pembunuhan ayahku oleh wazir, perampasan tahta, dan mataku yang hilang. Semua kenangan buruk ini menghantam pikiranku seperti badai." Kami naik meninggalkan tempat persembunyian itu dan segera mendengar suara-suara yang menggetarkan. Genderang perang, trompet, dan derap kuda memenuhi udara. Aku mendengar kabar dari para pengawal bahwa wazir yang merebut kerajaan ayahku kini sedang mempersiapkan serangan besar ke kota. Penduduk kota tidak mempunyai kemampuan untuk berperang, sehingga mereka menyerahkan tempat itu pada si wazir. Aku merasa panik. Jika aku tertangkap, pasti wazir itu akan membunuhku. Aku menyadari bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan menyamar. Aku mencukur jenggotku dan alisku, mengganti pakaian, dan menyusup keluar dari kota tanpa meninggalkan jejak. Orang buta itu menunduk, mengingat kembali perjalanannya yang penuh penderitaan. Aku mengembara ke berbagai negeri hingga akhirnya tiba di sini. Di kota ini, aku berharap bisa bertemu dengan Amirul Mukminin, Khalifah Harun ar-Rasyid, untuk menceritakan nasib malangku dan memohon keadilan. Saat aku tiba di gerbang kota, aku bertemu dengan dua orang asing ini, dan bersama-sama kami berjalan dalam kegelapan. "Takdir membawa kami ke rumah ini, Nona," tutupnya dengan suara serak. "Itulah kisah hidupku, bagaimana aku kehilangan mata dan jenggotku. Silahkan engkau mengelus kepalamu dan engkau boleh pergi," perintah gadis pemilik rumah. "Aku tidak akan pergi sebelum mendengarkan kisah temanku," sahut orang buta pertama. Seluruh ruangan menjadi hening, terkejut oleh permintaan orang buta pertama. Khalifah yang menyamar, bersama Ja'far, mendengarkan dengan penuh perhatian. "Demi Allah," Khalifah berbisik, "belum pernah kudengar kisah seperti ini sepanjang hidupku." Kemudian, orang buta kedua maju ke depan, mencium tanah sebagai tanda penghormatan, dan berkata, "Wahai Nona yang mulia, aku tidak dilahirkan dengan satu mata buta. Kisah hidupku juga penuh keajaiban. Jika kisah ini dituliskan di dalam kitab sejarah, maka akan menjadi teladan bagi siapa saja yang membacanya." Semua orang yang hadir menunggu dengan penuh rasa penasaran, sementara orang buta kedua mulai bercerita tentang kehidupannya yang luar biasa. "Aku adalah seorang raja, seperti ayahku sebelumnya. Dari kecil, aku mempelajari Al-Quran, mendalami kitab-kitab agama bersama para syekh, serta menguasai ilmu astronomi dan sastra. Dengan semangat yang besar, aku terus belajar hingga kemampuanku melampaui para ulama di zamanku. Kehebatanku terkenal, bahkan sampai ke telinga para raja. Suatu hari, Raja India mengirimkan undangan untukku kepada ayahku, disertai hadiah-hadiah yang mewah. Ayahku pun mempersiapkan 6 kapal besar untuk mengantarku ke India. Kami berlayar selama sebulan penuh hingga akhirnya tiba di sana, membawa kuda-kuda dan 10 muatan penuh hadiah berharga untuk Raja India. Saat kami hendak melanjutkan perjalanan menuju istana, tiba-tiba debu tebal berputar di udara. Ketika debu mereda, terlihat 60 penunggang kuda bersenjata lengkap yang ternyata adalah penyamun. Mereka mengetahui bahwa kami hanya kelompok kecil dengan hadiah-hadiah mewah, sehingga mereka langsung menyerang. "Kami adalah utusan yang akan menghadap Raja India. Kalian tak boleh mengganggu kami,"
teriakku, mencoba mencegah mereka. Namun, mereka tidak peduli. Kami tidak berada di wilayah kekuasaannya, sahut mereka dingin. Mereka menyerang dengan brutal, membunuh sebagian pengawalku dan menjarah semua hadiah. Aku terluka parah, tetapi berhasil melarikan diri, meninggalkan segalanya. Aku berlari tanpa arah, merasa hancur. Dulu aku seorang pangeran yang dihormati, kini aku hanya pelarian. Setelah terus berjalan, aku menemukan sebuah gua di lereng gunung dan berlindung di sana sampai pagi. Kemudian, aku melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah kota yang indah, tentram, dan makmur. Musim semi baru saja tiba, membawa harumnya mawar yang menghiasi kota itu. Namun, hatiku tetap gelisah. Di kota itu, aku tersesat, tak tahu harus kemana. Kebetulan aku bertemu dengan seorang tukang jahit di tokonya. Setelah memberi salam, ia mengundangku duduk dan bertanya tentang perjalananku. Aku menceritakan semua penderitaanku. Ia mendengarkan dengan penuh simpati. Anak muda, katanya, jangan ungkapkan jati dirimu pada siapapun. Raja di sini adalah musuh besar ayahmu, dan jika ia tahu siapa dirimu, kau akan dalam bahaya. Ia memberiku makan, dan malam itu aku beristirahat di samping tokonya. Selama 3 hari, aku tinggal bersamanya. Kemudian, ia bertanya, apakah kau punya keterampilan untuk mencari nafkah? Aku seorang ahli hukum, penyair, dan matematika, jawabku. Tapi di kota ini, semua itu tak berguna. Orang-orang di sini hanya peduli pada harta, balasnya. Akhirnya, ia menyarankanku bekerja sebagai penebang kayu agar aku bisa tetap hidup tanpa menarik perhatian. Ia bahkan membelikanku kapak dan tali, serta mengatur agar aku bekerja bersama para penebang kayu lainnya. Setiap hari, aku menebang kayu dan menjualnya dengan harga setengah dinar. Sebagian uang kubelikan makanan, sisanya kutabung. Setahun kemudian, saat aku sedang menebang kayu di hutan, aku menemukan serumpun pepohonan yang aneh. Saat mengayunkan kapak ke salah satu pohon, aku merasakan benturan keras pada sesuatu di bawah tanah. Ternyata, itu adalah sebuah cincin yang tertanam di papan kayu. Dengan hati-hati, aku mengangkat papan itu dan menemukan tangga yang menuju ke bawah tanah. Aku turun dan menemukan sebuah pintu yang mengarah ke istana besar. Di dalamnya, aku melihat seorang gadis cantik, bersinar seperti mutiara. Kecantikannya memikat hati dan menghapus seluruh kesedihanku. Siapa kau? Manusia atau jin? Tanya gadis itu dengan penuh rasa ingin tahu. Aku manusia, jawabku. Dan siapa kau? Putri yang cantik? Ia menjawab, aku telah hidup di sini selama 25 tahun tanpa pernah bertemu dengan seorang manusia pun. Apa yang membawamu ke sini? Aku menceritakan semua yang terjadi padaku, dari awal hingga akhir. Ia mendengarkan dengan penuh simpati, lalu berkata, aku juga punya kisah yang ingin kuceritakan padamu. Dengan suara lembut, gadis itu mulai bercerita tentang hidupnya yang penuh misteri. Aku adalah putri dari seorang raja besar di ujung India, yang menguasai Pulau Abinus. Hidupku berubah ketika ayahku menikahkanku dengan sepupuku. Pada malam pernikahanku, sesuatu yang tak terduga terjadi. Jin Ifrit, bernama Jirjis bin Rahmus bin Iblis, menculikku. Ia membawaku terbang jauh dari rumah, dan dalam sekejap aku berada di sebuah tempat asing. Jin itu memastikan aku memiliki segala yang kubutuhkan, makanan, minuman, dan kenyamanan. Namun, setiap 10 hari sekali, ia datang untuk menghabiskan malam denganku, menawarkan apapun yang kuminta. Hanya dengan menyentuh 2 garis di kubah makam, ia akan muncul di hadapanku. Gadis itu bertanya padaku, Jin Ifrit akan datang lagi dalam 6 hari. Maukah kau tinggal bersamaku selama 5 hari dan pergi sebelum dia kembali? Aku pun setuju. Kami menghabiskan waktu bersama, mandi, berbincang, dan menikmati waktu yang tenang. Ketika malam tiba, mereka tidur bersama. Gadis itu kemudian mengungkapkan betapa kesepiannya ia selama 25 tahun tanpa teman bicara. Cintaku kepadanya mulai menyihir seluruh jiwaku. Kesedihanku pun lenyap. Kami duduk dan minum sampai malam tiba. Bersamanya kulewatkan malam yang sangat indah dan belum pernah kualami seumur hidupku. Ketika kami bangun pagi harinya, aku bangun dengan gembira karena punya ide. Kekasihku yang jelita, aku hendak membawamu naik dan membebaskanmu dari penjara ini, kuutarakan ideku itu. Wahai tuanku, tenangkanlah dirimu, katanya sambil tertawa, sebab dari 10 hari, hanya 1 hari yang kusediakan untuk jin itu dan yang 9 harinya adalah untukmu. Karena minuman telah menguasaiku, aku jadi gusar. Saat ini juga, aku ingin menendang kubah bertulisan ukir itu agar jin Ifrit datang sehingga aku bisa membunuhnya. Aku telah terbiasa membunuh puluhan jin Ifrit, kataku dengan nada kesal. Gadis itu mencoba menenangkan, menyuruhku bersabar. Namun, aku sudah telanjur marah,
menendang kubah makam, memanggil jin ifrit. Dalam sekejap, lantai retak, dan jin ifrit muncul dengan kemarahan yang mengerikan. Gadis itu berusaha menjelaskan bahwa ia hanya merasa sedih, tapi jin tidak mempercayainya. Ia menemukan sandal dan kapak milikku itu yang tertinggal saat aku berlari menaiki tangga, sebelum ia muncul. Jin ifrit marah dan mulai menyiksa gadis itu, tapi ia tetap bersikeras bahwa ia tidak tahu. Milik siapa ini? Ini pasti kepunyaan seorang manusia. Siapakah yang datang? Bentak jin ifrit. Aku belum pernah melihatnya, jawab gadis itu. Mereka pasti tertempel di pakaianmu dan engkau membawanya kemari. Aku tidak akan tertipu oleh muslihat ini, hai wanita jalang. Lalu, jin ifrit mencengkeram gadis itu dan menelanjanginya. Jin ifrit mengikat tangan dan kakinya pada 4 buah tiang, kemudian terus menyiksanya agar mau mengaku. Aku yang ketakutan, memanjat tangga pelan-pelan sampai aku tiba di luar lalu menutup pintu itu dengan tanah. Aku meninggalkan gadis itu dalam penderitaan, dengan perasaan bersalah membayangi langkahku bagaimana ia telah hidup tenang selama 25 tahun, lalu dengan satu malam saja aku telah menimpakan bencana kepadanya. Dalam ketakutan, aku terus berjalan hingga akhirnya sampai di rumah penjahit. Beberapa hari kemudian, ketika aku sedang duduk terhanyut oleh rasa penyesalan, kawanku si penjahit datang. Di luar, ada laki-laki asing, kata kawanku itu memberitahu. Ia membawa kapak besi dan sandalmu. Sebelum kemari, ia membawanya kepada para penebang. Ia bertanya, siapa yang memiliki sandal dan kapak itu? Katanya, ia menemukan kedua barang itu saat adzan subuh. Nah, oleh para penebang kayu dikatakan bahwa kedua benda itu adalah milikmu. Maka, orang asing itu segera kemari. Kini ia sedang duduk di pintu toko. Pergi dan temui ia. Mendengar itu, aku merasa pusing dan mukaku berubah pucat. Dan tiba-tiba lantai kamarku merekah dan dari situ muncullah tamu asing yang sesungguhnya adalah jin ifrit. Ia menyeretku membawanya kembali ke tempat di mana gadis itu masih hidup, meskipun terluka parah. Hai pelacur, bukankah pria ini kekasihmu? Tanya jin ifrit pada gadis itu. Aku sama sekali tidak mengenal dan tidak pernah melihatnya hingga saat ini, jawab gadis itu berbohong sembari menatapku. Hai wanita laknat, jin ifrit makin geram. Dengan semua siksaan ini, apakah engkau masih tidak mau mengaku? Aku tidak mengenal pria ini dan baru melihatnya saat ini, jawab gadis itu bersikukuh. Baiklah. Jika engkau tidak mengenalnya, ambillah pedang ini, lalu penggallah kepalanya. Gadis itu mengambil pedang dan mendatangiku. Saat berdiri di hadapanku, aku memberi isyarat kepadanya dengan mataku. Ia mengerti dan balas mengedipkan mata. Bukankah kau yang mengakibatkan semua ini menimpa kita? Kata gadis itu kepadaku. Aku memberi isyarat lagi kepadanya untuk memberitahukan bahwa inilah waktunya untuk memberi maaf. Ketika gadis itu memahami isyarat mataku, ia segera melemparkan pedangnya dan melangkah mundur. Jin ifrit menoleh kepadaku. Hai manusia, apakah kau tidak mengenal wanita ini? Tanya jin ifrit. Aku bahkan belum pernah melihatnya hingga saat ini, jawabku. Kalau begitu, ambillah pedang ini dan penggallah kepalanya. Dengan begitu, aku akan percaya bahwa engkau tidak mengenalnya dan aku membebaskanmu. Aku akan melakukannya. Aku ambil pedang itu dan melompat ke arahnya. Gadis itu mengedipkan mata kepadaku yang mengandung arti. Bagus, beginilah caramu membalasku. Aku memahami air mukanya dan berjanji dengan mataku. Aku akan menyerahkan nyawaku untukmu. Aku melemparkan pedang itu, lalu melangkah mundur. Wahai jin ifrit, jika seorang wanita sedang kebingungan, kehilangan akal, tidak sanggup berkata-kata, dan menolak untuk memenggal kepala seorang pria yang tidak dikenalnya, maka bagaimana mungkin seorang pria yang waras seperti aku ini bersedia memenggal kepala seorang wanita yang tidak kukenal? Aku tidak akan mampu melakukannya, sekalipun aku harus mati untuk itu, ucapku. Jin ifrit, yang semakin marah, membunuh gadis itu dengan kejam di depan mataku itu. Dalam keadaan sekarat, gadis itu memandangku. Dengan pandangan matanya, ia seolah mengucapkan selamat tinggal padaku. Setelah itu, Jin menghadap ke arahku dan berkata, sedangkan untukmu, meskipun aku tidak yakin engkau telah bersalah, aku tidak akan membiarkanmu pergi tanpa merasakan penderitaan. Katakan kepadaku, kau ingin menjadi binatang apa dengan ilmu sihirku? Apakah engkau ingin menjadi seekor anjing, keledai, atau seekor kera? Mendengar ucapan Jin ifrit, aku merasa yakin bahwa Jin itu akan mengampuniku. Wahai Jin ifrit, jika engkau mengampuniku, maka Allah akan mengampunimu. Sebab, aku belum pernah menyakiti hatimu, kataku memohon. Sungguh, aku adalah orang yang teraniaya. Jangan banyak bicara, bentak Jin ifrit. Aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku tidak akan memaafkanmu.
Aku telah menghindarkanmu dari kematian. Tetapi, aku akan menyihirmu. Kemudian, ia merenggutku dan membawaku terbang hingga bumi terlihat bagai setitik air. Setelah mengambil segenggam debu dan mengucapkan beberapa mantra, ia menurunkanku di atas sebuah gunung. Lalu, ia menaburkan debu itu ke arahku. Jadilah seekor kera, ucapnya. Pada saat itu juga, aku berubah menjadi seekor kera dan jin itu segera meninggalkanku. Ketika menyadari bahwa aku telah menjadi seekor kera, aku meratapi nasibku. Lalu, aku menuruni gunung, berjalan selama 1 bulan, sampai akhirnya aku tiba di tepi laut. Ketika aku berdiri di pantai, memandang ke laut, kulihat di kejauhan sebuah kapal sedang berlayar menuju pantai. Saat para penumpang lengah, aku pun segera melompat ke kapal, tetapi salah seorang anak buah kapal melihatku dan mencoba membunuhku. Aku melompat dan memegang lengan baju nahoda kapal, bersikap seperti sedang memohon, sementara air mata mulai mengalir di pipiku. Nahoda kapal yang tersentuh, memutuskan untuk memeliharaku yang menjadi seekor kera. Suatu hari, kapal tersebut berlabuh di sebuah kota besar. Di sana, raja mengirimkan utusan untuk meminta setiap penumpang menulis sesuatu pada sebuah gulungan kertas. Aku segera mengambil gulungan tersebut dan menulis dengan kefasihan yang luar biasa. Setelah selesai, aku serahkan kertas itu kembali pada utusan dan dibawa ke hadapan raja. Raja, yang terkejut melihat tulisan kera itu, memerintahkan agar kera tersebut dihadapkan padanya. Bawalah jubah kehormatan dan seekor bigal betina kepada penulis bait-bait sajak ini, titah raja. Para pengawal tersenyum. Sang raja pun menjadi murka. Kenapa perintahku kalian tertawakan? Tanya raja. Baginda, kami tertawa karena penulis sajak ini adalah seekor kera, jawab salah seorang pengawal. Kalau begitu, aku ingin membeli kera itu, tukas raja seraya penasaran. Ketika kami duduk di atas kapal, kami melihat para utusan raja tiba-tiba muncul lagi. Mereka memintaku kepada nahoda, lalu memakaikan jubah ke tubuhku, dan setelah mendudukkanku di punggung bigal betina, mereka berjalan di belakangku hingga mengakibatkan timbulnya kegaduhan besar di dalam kota. Setiap orang keluar berkerumun untuk melihat kami. Ketika aku memasuki istana untuk menghadap raja, aku bersujud 3 kali. Aku pun duduk ketika raja memerintahkan untuk duduk. Orang yang hadir terkagum-kagum akan sopan santunku, terutama raja sendiri. Lalu, raja memerintahkan semua orang pergi, kecuali aku, seorang budak kecil, para kasim, dan raja sendiri. Di depan raja aku menulis bait-bait syair yang ketika membacanya ia merasa takjub. Raja juga mengajakku bermain catur dan aku menang 2 kali berturut-turut, membuat raja semakin terpesona. Raja segera menyuruh Kasim untuk memanggil putrinya agar menyaksikan kemampuan kera itu. Namun, ketika putri raja datang dan melihat kera tersebut, ia menutupi wajahnya. Wahai ayah, sudahkah ayah kehilangan kehormatan sedemikian rupa sehingga mempertunjukkanku pada kaum pria? Tanya putri raja. Putriku, tidak ada seorang pria pun di sini, kecuali budak kecil ini, si Kasim ini yang telah mengasuhmu sejak kecil, dan ayahmu ini. Dari siapa kau sembunyikan wajahmu? Tanya raja dengan nada kaget. Kera ini sebenarnya adalah putra mahkota Raja Aimar, penguasa Kepulauan Abinus. Ia telah disihir oleh jin ifrit yang bernama Jirjis, keturunan iblis. Jin ifrit itu telah membunuh kekasihnya, yakni putri Raja Aknamus. Jadi, kera ini sebenarnya adalah seorang pemuda yang cerdas dan terhormat, jawab putri raja. Raja terkejut mendengar penuturan putrinya. Lalu, ia menoleh ke arahku. Benarkah apa yang dikatakan oleh putriku? Tanya raja. Aku menjawab dengan anggukan, lalu menangis. Demi Allah, putriku, bagaimana engkau dapat mengetahui bahwa ia telah disihir? Tanya raja. Wahai ayah, sejak anak-anak, ada seorang wanita tua yang ahli ilmu sihir datang kepadaku. Ia mengajarkan ilmu sihir kepadaku, dan aku pun mampu menghafal 70 bab sihir. Dengan menggunakan 1 bab yang paling ringan saja. Aku juga sanggup menyihir kota ini menjadi sebuah sungai dan menjadikan penduduknya sebagai ikan-ikan yang menghuni sungai itu. Wahai putriku, demi kebenaran nama Allah, selama ini engkau telah memiliki kemampuan sihir dan aku tidak pernah mengetahuinya. Engkau harus membebaskannya dari pengaruh sihir agar aku dapat menjadikannya sebagai wazirku. Apakah engkau mampu melakukannya? Dengan senang hati, ayah. Lalu, putri raja itu mengambil sebuah pisau dan membuat sebuah lingkaran. Rupanya, pagi sudah menjelang, maka Syahrazad menghentikan ceritanya.